Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ayat 3 dari surat Al-Maidah. Ini adalah pembahasan bagian kedua. Adapun surat Al-Maidah ayat 3 dari artinya adalah sebagai berikut. Hewan yang tercekik, yang tercepuk, yang terpukul, dan yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Ini adalah salah satu dari kalimat yang ada dalam ayat 3 dari surat Al-Maidah. Berkaitan dengan kalimat hewan yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Ini adalah terlarang untuk memakannya. Jadi haram hukumnya. Dan berkaitan dengan tersebut, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, terkait dengan lanjutan dari ayat 3 tersebut, yaitu kalimat kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Terkait dengan kalimat ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, maksudnya adalah kecuali yang sempat disembelih dari hewan-hewan tersebut. Dan dalam hal ini berarti hewan tersebut masih hidup. Dengan kata lain masih terdapat ruhnya. Maka bila pada saat kita melakukan sembelihan itu dan hewan tersebut masih hidup setelah diterkam dari binatang buas atau tercekik dan sebagainya, maka makanlah, artinya dapat dimakan. Karena dia tersebut atau hewan tersebut mati karena sembelihan. Demikian juga halnya yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair, Hasan al-Basri, dan As-Sudi rahimahullah. Adapun Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata, bila kamu masih sempat menyembelih hewan yang terpukul, yang terjatuh, dan hewan yang ditanduk, ketika itu masih bergerak-gerak tangan dan kakinya, selanjutnya disembelih, maka makanlah. Demikian halnya yang diriwayatkan oleh dari Tawus, Al-Hasan, Qatadah, dan banyak lagi yang lainnya, yaitu bahwa bila hewan yang disembelih itu masih bergerak dengan gerakan yang menunjukkan akan adanya kehidupan dan masih ada tanda-tanda tersebut, masih adanya kehidupan dalam jasadnya setelah penyembelihan itu, maka hewan itu halal untuk dimakan. Karena berarti hewan tersebut mati karena penyembelihan tersebut. Dan itu adalah mazhab jumhur ulama fikih. Pendapat itulah yang dianut oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal rahimahumullah. Juga Ibnu Wahab rahimahullah berkata, Malik rahimahullah pernah ditanya tentang seekor kambing yang perutnya dirobek oleh binatang buas sehingga usus-ususnya keluar. Maka Malik rahimahullah menjawab, aku berpendapat bahwa dia tidak dapat lagi disembelih. Bagian mana lagi yang dapat disembelih darinya? Itu adalah mazhab Malik rahimahumullah. Akan tetapi, zahir ayat tersebut tetap berlaku umum pada kondisi-kondisi yang dikecualikan oleh Malik rahimahullah, yaitu kondisi yang biasanya hewan tidak dapat lagi hidup setelah itu, sehingga dia membutuhkan dalil yang mengkhususkan ayat tersebut. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan dari Rafi bin Khadij radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, aku pernah berkata,
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya besok kami akan berhadapan dengan musuh. Sedangkan kami tidak memiliki pisau-pisau besar. Bolehkah kami menyembelih?" Maksudnya menyembelih hewan dengan memakai sembilu. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yang artinya, apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah hasil sembelihannya. Akan tetapi bukan berupa gigi dan kuku. Jadi maksudnya alat untuk menyembelih tersebut bukan berupa gigi dan kuku. "Aku akan memberitahukan kepada kalian tentang hal tersebut. Adapun gigi, dia adalah tulang. Sedangkan kuku adalah pisau orang-orang Habasyah." Dulur-dulur seiman, dari hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni rahimahullah secara marfu, dan dia harus diteliti kembali, dan dia meriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu secara mauquf, dan itu lebih sahih, yang artinya, ketahuilah sesungguhnya menyembelih dilakukan pada tenggorokan dan lubah atau urat leher. Dan janganlah kalian tergesa-gesa agar nyawanya cepat tercabut. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ahli sunan rahimahumullah dari Abu al-Ushara ad-Darimi dari ayahnya, dia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, bukankah menyembelih hanya harus dilakukan pada lubah atau urat leher dan tenggorokan?" Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, "Seandainya kamu menusuk pada pahanya, niscaya itu sudah cukup baginya." Hadis tersebut sahih. Akan tetapi dialihkan pada hewan yang tidak dapat disembelih pada tenggorokan dan pada lubah atau urat lehernya. Selanjutnya firman Allah yaitu dalam dalam ayat 3 surat Al-Maidah yang artinya, "Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala." Di sini maknanya para Mujahid dan Ibnu Jurayj rahimahumullah berkata, dahulu berhala-berhala terbuat dari batu dan berada di sekeliling Ka'bah. Ibnu Jurayj rahimahumullah berkata, berhala-berhala itu jumlahnya 360 buah. Dahulu bangsa Arab di masa jahiliyah, mereka selalu menyembelih di dekat berhala-berhala tersebut dan menciprati Al-Bait atau Ka'bah dengan darah-darah dari binatang-binatang sembelihan tersebut. Dan mereka memotong daging-daging binatang-binatang tersebut dan meletakkannya di atas berhala-berhala itu. Demikianlah yang disebutkan oleh banyak ulama tafsir. Maka Allah melarang orang-orang mukmin melakukan perbuatan seperti itu dan mengharamkan atas mereka memakan binatang-binatang yang disembelih di dekat berhala-berhala tersebut lantaran kesyirikan yang telah Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam haramkan. Syoknya larangan tersebut dialihkan kepada larangan yang sebelumnya disebutkan. Karena telah lalu dijelaskan mengenai pengharaman binatang yang disembelih untuk selain Allah Ta'ala. Selanjutnya, firman Allah ayat 3 dalam surat Al-Maidah terdapat kalimat yang artinya dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Di sini maksud dari kalimat dari ayat ini adalah telah diharamkan atas kalian wahai orang-orang mukmin untuk mengundi nasib dengan anak-anak panah.
Dahulu orang-orang Arab di masa jahiliyah, mereka biasa melakukan hal tersebut. Itu adalah ungkapan tentang 3 anak panah. Yang pertama bertuliskan lakukanlah, yang kedua bertuliskan jangan lakukan, dan yang ketiga dikosongkan atau tidak tertulis apapun. Di antara manusia ada yang mengatakan bahwa yang pertama dituliskan Robku telah memerintahkanku. Nah, yang kedua ditulis Robku telah melarangku, dan yang tiga dikosongkan atau tidak tertulis apapun. Bila seseorang mengundinya dan muncul anak yang bertuliskan perintah, maka dia harus melakukannya. Atau bila muncul anak panah yang berisikan larangan, maka dia harus meninggalkannya. Akan tetapi bila muncul anak panah yang kosong, artinya tidak bertuliskan, maka dia harus kembali mengundinya. Kata mengundi nasib di sini diambil dari makna meminta bagian dari anak-anak panah tersebut. Demikian yang ditetapkan oleh Abu Ja'far bin Jarir rahimahullah. Adapun Muhammad bin Ishaq rahimahullah dan yang lainnya menyebutkan bahwa patung yang paling besar di antara patung-patung yang dimiliki bangsa Quraisy adalah Hubal. Dan dia berada di dalam Ka'bah dan tertancap di atas sumur yang ada di dalamnya. Berbagai macam hadiah dan harta benda Ka'bah diletakkan padanya. Di dekat patung Hubal ada 7 anak panah yang padanya telah dituliskan segala sesuatu yang mereka gunakan untuk memutuskan hukum-hukum yang rumit. Di antara mereka, anak panah mana saja yang keluar dari mereka untuk mereka, maka mereka harus merujuk padanya dan tidak boleh berpaling daripadanya. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan, yang artinya sesungguhnya ketika Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah, beliau mendapatkan patung yang menyerupai Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Di dalamnya dan tangan-tangan mereka terdapat beberapa anak panah. Maka beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya semoga Allah melaknati mereka semua. Sungguh mereka telah mengetahui bahwa keduanya, maksudnya di sini adalah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, tidak pernah sama sekali mengundi nasib dengan anak-anak panah tersebut. Ibnu Marduwih rahimahullah meriwayatkan dari Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW telah bersabda, yang artinya tidak akan pernah masuk ke dalam surga orang yang melakukan perdukunan, mengundi nasib, atau kembali dari bepergian karena tahayyur. Di sini yang dimaksud tahayyur adalah hadis tersebut disebutkan dalam Hasami rahimahullah dalam kitab Az-Zawaid dengan lafaz atau kembali dari bepergian karena takut kesialan. Jadi di sini maksudnya tahayyur itu takut sial. Ya. Dia dalam hadis ini Haisami berkata, hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tabrani rahimahullah dengan 2 isnad, dan para perawi salah satu isnadnya adalah orang-orang yang thiqah. Dulur-dulur iman, selanjutnya kalimat yang ada dalam ayat 3 surat Al-Maidah yang berbunyi mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Maksud dari kalimat dari ayat ini adalah yaitu melakukan pengundian nasib dengan anak panah itu adalah suatu kefasikan, kedunguan, kesesatan, kejahilan, dan kesyirikan. Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman bila mereka merasa bimbang melakukan urusan-urusan mereka agar mereka melakukan istikharah dengan cara menyembah Allah, lalu memohon pilihan yang terbaik kepadanya berkaitan dengan perkara yang dia inginkan, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
Al-Bukhari dan Ahlu Sunan, yaitu Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah rahimahumullah. Di mana dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kami untuk beristikharah dalam semua perkara. Sebagaimana beliau mengajarkan surat dari Al-Quran kepada kami. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila salah seorang dari kalian berkeinginan kuat untuk melakukan suatu perkara, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Lalu hendaklah dia mengucapkan dalam doanya, ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah kepadamu dengan ilmumu. Aku memohon kemampuan dengan kekuasaanmu. Dan aku memohon kepadamu dari karuniamu yang agung. Karena sesungguhnya engkau maha kuasa, sedangkan aku tidaklah kuasa. Engkau maha mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui. Dan engkau maha mengetahui semua yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara itu dan dia menyebutkan hajat perkaranya adalah baik bagiku di dalam agamaku, duniaku, kehidupanku, dan akibat perkaraku. Atau beliau, Nabi Muhammad SAW mengatakan, dalam urusan dunia dan akhiratku, maka takdirkanlah perkara itu untukku dan mudahkanlah dia untukku dalam menjalankannya. Kemudian berilah keberkahan untukku di dalamnya. Akan tetapi jika engkau mengetahui bahwa perkara itu buruk bagiku dalam agamaku, dalam duniaku, dalam kehidupanku, dan akibat perkaraku, maka palingkanlah aku darinya. Dan palingkanlah perkara itu dariku, dan takdirkanlah yang lebih baik bagiku dimanapun aku berada. Lalu ridhoilah aku denganmu. Kalimat ini adalah berasal dari lafaz Ahmad rahimahullah. At-Tirmizi rahimahullah berkata, hadis ini hasan sahih gharib. Selanjutnya, terkait dengan kalimat dalam ayat 3 surat Al-Maidah, yaitu kalimat yang artinya pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Di sini maksud dari kalimat dari ayat ini adalah sebagai berikut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksudnya adalah mereka itu telah putus asa untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan agama mereka. Demikian yang telah diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah, As-Suddi, dan Muqatil bin Hayyan rahimahumullah. Makna ayat tersebut itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan di dalam kitab As-Sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang melaksanakan sholat di Jazirah Arab. Tetapi mereka tidak putus asa untuk membuat permusuhan di antara mereka. Di sini maksudnya dimungkinkan bahwa yang dimaksud adalah mereka itu telah putus asa untuk menyerupai kaum muslimin, lantaran kaum muslimin memiliki keistimewaan sifat-sifat yang bertentangan dengan kesyirikan dan para penganutnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar tetap bersabar teguh dalam menyelisihi orang-orang kafir, dan agar mereka tidak merasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 3 surat Al-Maidah, yaitu yang artinya kalimat, sebab itu janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Maksud dari kalimat ayat ini adalah janganlah kalian takut kepada mereka dalam penyelisihan kalian terhadap mereka, akan tetapi takutlah kalian kepadaku. Niscaya aku akan menolong kalian dalam menghadapi mereka.
Aku akan binasakan mereka. Aku akan menangkan kalian atas mereka. Aku akan legakan hati-hati kalian terhadap mereka. Dan aku akan jadikan kalian berada di atas mereka di dunia dan di akhirat. Dulur-dulur seiman. Selanjutnya, kalimat dalam ayat 3 surat Al-Maidah yang berbunyi, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Tafsir daripada kalimat dari ayat ini adalah, maksudnya adalah kenikmatan Allah Azza wa Jalla yang paling besar kepada umat Islam ini. Jadi maksudnya agama ini, di mana Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka, sehingga mereka tidak membutuhkan agama yang lainnya, dan tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu Allah Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Dan dia mengutusnya kepada golongan jin dan manusia, sehingga tidak ada perkara yang halal kecuali apa yang beliau halalkan, dan tidak ada perkara yang haram kecuali apa yang beliau haramkan. Tidak ada tuntunan agama kecuali apa yang telah beliau syariatkan, dan segala sesuatu yang beliau kabarkan adalah benar dan jujur. Tidak ada kedustaan dan pengingkaran di dalamnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 115, yang artinya, dan telah sempurna firman Tuhanmu, maksudnya sini adalah Al-Quran, dengan benar dan adil. Maksud daripada ayat ini yaitu benar dalam seluruh kabar berita yang dikabarkannya, dan adil dalam seluruh perintah dan larangannya. Sehingga ketika Allah Ta'ala menyempurnakan agama Islam untuk mereka, maka telah sempurna pula kenikmatan yang diberikan kepada mereka. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 3 surat Al-Maidah ini, yaitu dalam kalimat, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Di sini tafsirnya adalah maka ridhoilah Islam ini. Ini adalah perintah Tuhan agar ridhoilah Islam ini sebagai agama untuk kalian, untuk diri-diri kalian. Karena sesungguhnya Islam ini adalah agama yang Allah Ta'ala cintai dan ridhoi untuk kalian. Yang karenanya Allah Ta'ala mengutus Rasulnya yang paling afdol dan paling mulia. Oleh karenanya Allah Ta'ala menurunkan kitabnya yang paling mulia. Terkait dengan hal tersebut di atas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, yaitu pada kalimat ayat 3 surat Al-Maidah, yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu. Maksudnya agama ini adalah agama Islam. Allah Ta'ala mengabarkan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman, bahwa dia telah menyempurnakan iman untuk mereka, sehingga mereka tidak membutuhkan tambahan apapun selama-lamanya. Allah telah melengkapi Islam sebagaimana, sehingga dia tidak akan menguranginya selama-lamanya. Dan Allah telah meridhoi Islam sehingga dia tidak akan memurkainya selama-lamanya. As-Sudi rahimahullah berkata, ayat tersebut turun pada hari Arafah, lalu tidak ada lagi perkara halal dan haram yang turun setelahnya. Lalu Nabi SAW ke kota Madinah, dan kemudian beliau meninggal dunia setelahnya. Asma binti Umais radhiyallahu anha berkata, aku melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah SAW pada haji tersebut, yaitu haji wada. Ketika kami berada di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Jibril alaihissalam menampakkan diri kepada beliau untuk menyampaikan wahyu.
Sehingga Rasulullah SAW membungkuk di atas unta tunggangannya, sampai-sampai unta tunggangan beliau tidak mampu menanggung beban berat Al-Quran yang dia pikul. Maka unta itu menderum. Lalu aku, Asma, segera mendatangi beliau dan menyelimutinya dengan baju burdah yang aku pakai. Ibnu Jarir rahimahullah dan banyak ulama lainnya meriwayatkan Rasulullah SAW meninggal dunia 81 hari setelah hari Arafah. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Tariq bin Syihab. Dia berkata, ada seseorang dari kalangan orang-orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seraya dia berkata, wahai Amir Mukminin, sesungguhnya kalian selalu membaca sebuah ayat dalam kitab kalian, yaitu Quran, yang seandainya ayat tersebut turun kepada kami sekalian orang-orang Yahudi, maka pasti kami akan menjadikan hari tersebut sebagai hari raya. Dia, Umar, berkata, ayat manakah yang kamu maksud? Dia, orang Yahudi itu, menjawab, firman Allah yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agamamu dan telah kucukupkan padamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Ini surat Al-Maidah ayat 3. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, aku benar-benar mengetahui hari dan waktu yang padanya ayat tersebut turun kepada Rasulullah SAW, yaitu pada malam Arafah, tepatnya pada hari Jumat. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, dan An-Nasai rahimahumullah. Di dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah, dari jalan Sufyan As-Tsauri rahimahullah disebutkan, Sufyan berkata, aku ragu apakah itu terjadi pada hari Jumat atau bukan. Keraguan Sufyan rahimahullah itu, jika berkaitan dengan riwayat, maka itu merupakan sikap tawarruk darinya, di mana dia ragu apakah syekhnya mengabarkan hal tersebut kepadanya atau tidak. Namun jika keraguan itu berkaitan dengan kejadian wukuf pada saat haji wada, yaitu pada hari Jumat, maka tidak dapat dibayangkan bahwa itu terjadi pada Sufyan As-Tsauri rahimahullah. Karena sesungguhnya itu merupakan perkara yang maklum dan pasti. Tidak ada seorang pun dari para penulis kitab Al-Maghazi, para penulis dari As-Sighar dan para ulama fikih yang berselisih pendapat tentangnya, yaitu bahwa wukuf beliau, maksudnya Nabi SAW, adalah pada haji wada, itu terjadi pada hari Jumat. Banyak hadis mutawatir yang tidak diragukan lagi kesohihannya yang diriwayatkan berkaitan dengan hal tersebut. Hadis tersebut juga telah diriwayatkan dari banyak jalan, yaitu dari Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Amr, dan dia adalah maula Bani Hashim, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah membacakan ayat, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam ini menjadi agama bagimu. Yaitu ayat 3 dari surat Al-Maidah. Lalu ada seorang Yahudi berkata, jika ayat tersebut turun kepada kami, maka pasti kami akan menjadikannya hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah, sesungguhnya ayat tersebut turun pada 2 hari raya sekaligus, yaitu hari raya Id dan hari Jumat. Ibnu Mardui rahimahullah meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata, ayat tersebut turun kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang berdiri pada malam Arafah.
pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan seterusnya. Ayat 3 surat Al-Maidah. Ibnu Jarir rahimahullah juga meriwayatkan dari Amr bin Qais As-Sakuni bahwasanya dia telah mendengar Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu di atas mimbar membaca ayat tersebut. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Yaitu ini ayat 3 dari surat Al-Maidah sampai ia mengakhirinya. Lalu dia berkata, ayat itu turun pada hari Arafah, tepatnya pada hari Jumat. Adapun Ibnu Marduwi rahimahullah telah meriwayatkan dari Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata ayat tersebut yaitu pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan padamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam jadi agama bagimu. Ayat itu adalah ayat 3 surat Al-Maidah, turun pada hari Arafah ketika Rasulullah SAW sedang wukuf di tempat wukuf. Jadi pendapat yang benar, yang tidak perlu diragukan dan tidak perlu diperdebatkan lagi adalah ayat itu turun pada hari Arafah yang bertepatan pada hari Jumat. Sebagaimana hal itu telah diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab, Ali bin Abi Thalib, raja pertama di dalam Islam, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, penerjemah Al-Quran yaitu Abdullah bin Abbas, dan Samurah bin Jundab radhiyallahu anhum. Hadis itu juga telah dimursalkan oleh Asy-Sya'bi, Qatadah bin Di'amah, Syahr bin Hausab, dan banyak orang dari kalangan para ulama dan para imam rahimahullah. Dan itulah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Dulur-dulur iman. Selain itu, terdapat kalimat dalam ayat 3 surat Al-Maidah, yaitu kalimat yang artinya, maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makna atau tafsir daripada kalimat dari ayat tersebut adalah, barang siapa yang memang butuh memakan sesuatu dari perkara-perkara yang haram yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kondisi darurat yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut, maka dia boleh memakannya. Dan sesungguhnya Allah taala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap dirinya. Karena sesungguhnya Allah taala mengetahui kebutuhan hambanya yang mendesak dan kebutuhannya sehingga makanan tersebut sehingga Allah Ta'ala pun memaafkan dan mengampuninya. Di dalam kitab Al-Musnad dan Sahih Ibnu Hibban disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah suka jika ruksah-ruksahnya, yaitu keringanan-keringanannya, dikerjakan. Sebagaimana dia membenci jika perbuatan maksiat terhadap dirinya dikerjakan. Ini adalah lafaz Ibnu Hibban rahimahullah. Sedangkan di dalam lafaz Ahmad rahimahullah disebutkan, yang artinya barang siapa yang tidak menerima atau mengerjakan rukhsah Allah, maka dia akan mendapatkan dosa semisal pegunungan Arafah. Oleh sebab itu, para ulama fikih berkata, bisa jadi memakan bangkai hukumnya menjadi wajib di beberapa kondisi, yaitu ketika seseorang merasa khawatir terhadap dirinya dan dia tidak mendapatkan makanan selain makanan bangkai tersebut. Bisa juga menjadi mandub atau dianjurkan, dan bisa juga menjadi mubah sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu. Akan tetapi para ulama fikih berselisih pendapat. Apakah seseorang hanya boleh memakan sebatas untuk menutupi kebutuhan dirinya?
atau dia boleh memakannya sampai kenyang, atau bahkan boleh berbekal. Ada beberapa pendapat, sebagaimana yang telah disebutkan dan dijelaskan dalam kitab Al-Ahkam. Mereka kembali berselisih pendapat. Apabila seseorang yang dalam kondisi darurat itu menemukan bangkai, makanan orang lain atau hewan buruan ketika dia sedang berikhram, apakah dia memakan bangkai makanan orang lain namun dia harus menggantinya? Atau hewan buruan, namun dia wajib mendatangkan ganti yang serupa. Di sini ada dua pendapat. Dan kedua-duanya itu adalah pendapat Asy-Syafi'i rahimahullah. Tidak termasuk persyaratan boleh memakan bangkai jika seseorang telah menjalani masa 3 hari tanpa menemukan sesuatu yang dapat dia makan. Sebagaimana yang disangkakan oleh orang banyak dari kalangan orang-orang awam dan selain mereka, bahwa kapanpun seseorang terpaksa memakan sesuatu yang diharamkan, maka dia boleh memakannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan Abu Waqid al-Aitsi radhiyallahu anhu, bahwasanya mereka para sahabat radhiyallahu anhum pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di suatu negeri yang kami mengalami kelaparan padanya. Kapankah kami diperbolehkan memakai bangkai di negeri itu?" Maka Nabi SAW menjawab, "Bila kalian tidak menemukan sesuatu untuk makan siang dan tidak menemukan sesuatu untuk makan malam, serta tidak menemukan sayur-sayuran padanya, maka manfaatkanlah bangkai itu untuk kalian." Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah dari jalan tersebut. Dan isnad hadis tersebut sahih sesuai persyaratan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Makna sabda Nabi SAW itu maksudnya adalah makan siang, dan maksudnya adalah makan malam. Maksudnya adalah makanlah bangkai itu oleh kalian. Ibnu Jarir rahimahullah berkata lapas itu yaitu sabda beliau yang diriwayatkan dengan 4 cara bacaan. Selanjutnya firman Allah Ta'ala yaitu dalam kalimat ayat 3 surat Al-Maidah, yaitu untuk kalimat yang artinya tanpa sengaja berbuat dosa. Di sini maksudnya adalah menyengaja melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah memubahkan hal tersebut baginya dan tidak menghukumi yang lainnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 173, yang artinya, tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut, yaitu ayat 173 surat Al-Baqarah, itu dapat dijadikan sebagai dalil oleh para ulama yang berpendapat bahwa orang yang bermaksiat dengan safarnya tidak mendapatkan rukhsah atau keinginan rukhsah apapun di dalam safar. Karena rukhsah atau keringanan tidak dapat diperoleh dengan perbuatan maksiat. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat itu dan